tidak? Mau ya? Pak Yai, Pak John yang saya hormati, saya di sini, saya tadi diminta untuk cerita. Saya melihat adik-adik semua, rasanya mengingatkan seperti zaman dulu. Aduh, Anda muda apa tua ini? Muda tuh sampai umur berapa? Lamanya. Adik-adik, muda tua itu bukan urusan umur. Bukan urusan umur. Apa batasnya? 35? Kenapa 34? Kenapa 36? Tidak ada batasan umur muda dan tua. Cari aja kriterianya. Yang ada adalah aturan undang-undang. Tapi sebenarnya muda dan tua bukan urusan umur. Jika yang dibicarakan tentang Anda adalah masa depannya, maka sesungguhnya Anda masih muda. Jika yang dibicarakan tentang Anda adalah masa lalunya, maka Anda sudah tua. Ya. Dan jika yang Anda pikirkan adalah masa lalu, maka sesungguhnya Anda sudah tua. Meskipun umur hitungan tahun, usianya mungkin 20-an tahun. Tapi kalau diceritakan adalah masa lalu, sesungguhnya sudah tua. Kalau ada orang cerita mulainya begini, dulu, nah kalau udah mulainya dengan kata dulu, berarti sudah tua ini. Sudah tua. Karena itu anak-anak muda, anak-anak seperti saudara sekalian, bukan bercerita masa lalu, Anda bermimpi masa depan. Anak muda menuliskan rencana masa depan. Biarkan orang tua menuliskan hikmah masa lalu. Dengan begitu, adik-adik semuanya, buat Anda yang usianya masih belasan, perjalanan Anda masih panjang ke depan. Perjalanan masih panjang. Siapkan Anda untuk menuliskan masa depan, bukan sekedar masa lalu. Karena masa lalu masih belum perlu ditulis hari ini. Anda lebih punya masa depan dibandingkan masa lalu, insya Allah. Nah, adik-adik semuanya, cuman karena sekarang saya tadi diminta cerita ketika saya SMP, SMA, jadi mau cerita buat adik-adik semua. Jadi, saya pernah mengalami seperti ini. Tapi bentuknya waktu itu saya SMA kelas 1. Saya SMA kelas 1 di Jogja. Ada yang dari Jogja nggak di sini? Hidup Jogja! Hidup Jogja. Prambanan, saya juga Sleman. Saya dari Kabupaten Sleman, saya sekolah di Jogja. Kemudian dapat kegiatan pelatihan di Jakarta selama seminggu. Dan kumpul di Jakarta seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya berkesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Persis seperti ini. Takbir! Mana yang dari Papua? Coba Ayo, dari Papua. Panis, Papua. Hidup Papua! Ada yang dari ujung paling barat, dari mana? Paling barat, Sumatera Utara. Mana Sumatera? Berdiri! Sumatera Utara berdiri. Tuh, adik-adik semuanya, di tempat ini ada dari Sumatera, ada dari Papua, ada dari Jawa, Sulawesi, dari mana-mana. Itu sebabnya Kalimantan, kalau disebut semua ada 13.000 ini. Kita ada dapat kesempatan berkenalan dengan begitu banyak. Yang mahal dari pertemuan seperti ini tidak bisa dinilai adalah persahabatan yang muncul. Saya ingin saudara-saudara semua, adik-adik, pertemanannya dijaga hubungannya, dijaga pertemanannya, karena itu manfaatnya sampai kemudian hari. Saya merasakan ketika sudah kuliah, ketika saya sudah belajar, ketemu dengan teman-teman yang dulunya dimulai pada saat pertemuan nasional seperti ini. Jadi pertemuan seperti ini akan punya dampak sepanjang perjalanan hidup adik-adik semuanya. Takbir! Nah, sekarang saya ingin tanya sama adik-adik. Adik-adik merasa pemimpin tidak? Merasa? Saya ulangi, merasa pemimpin tidak? Merasa? Anda merasa pemimpin? Saya mau tanya nih, kenapa Anda merasa pemimpin? Pemimpin. Kenapa seseorang disebut pemimpin? Jika apa? Ayo, jika apa? Ayo, jika apa? Jika apa?
Jika melawan hawa nafsu. Apalagi? Jika bertanggung jawab. Ini akhwat, apalagi? Jika memimpin diri sendiri. Apalagi? Amanah. Apalagi? Wibawa. Apalagi? Ya? Apa? Adil. Boleh, adil. Apalagi? Apa? Bijaksana. Yuk, mari dari awal, mana lagi? Apa lagi? Ayo. Apa? Disiplin. Apa? Suka mengayomi. Adik-adik semuanya tadi semuanya menjawab. Ada wibawa, ada adil, ada disiplin, ada mengendalikan hawa nafsu. Itu semua adalah karakter pemimpin yang baik. Pertanyaan saya adalah, apa yang membuat Anda disebut pemimpin? Saudara-saudara disebut pemimpin hanya dan jika hanya ada pengikut. Jika tidak ada yang mengikuti Anda, maka Anda bukan pemimpin. Jika tidak ada orang yang sukarela taat pada Anda bukan pemimpin. Jika tidak ada yang mengikuti Anda bukan pemimpin. Saya lagi sholat sendirian nih, terus datang satu orang di belakang saya, status saya berubah jadi apa? Yang membuat saya jadi imam siapa? Makmum. Jangan pernah lupa itu. Kita suka lupa bahwa yang disebut pemimpin, jika ada orang yang secara sukarela mentaati kata-kata, mentaati perbuatan, mau bersama. Tanpa ada yang mengikuti, Anda bukan pemimpin. Orang boleh saja punya wibawa, orang boleh saja disiplin, tapi kalau tidak ada yang mengikuti, tidak bisa disebut pemimpin. Betul tidak? Orang bisa saja hebat, mempesona, tapi tidak ada orang yang sukarela mengikuti, maka tidak bisa disebut pemimpin. Disebut pemimpin jika dan hanya jika ada yang mengikuti dan mentaati secara sukarela. Dan itulah yang membedakan antara pemimpin dan pejabat. Pejabat pemimpin bedanya di situ. Takbir. Terus semuanya, ini yang pakai apa namanya? Talikur. Talikur ini artinya apa? Penegak. Kalau yang menjadi ketua kergu, ketua kelompok, tandanya apa? Tali kurnya sebelah kanan. Mana coba yang tali kurnya sebelah kanan? Satu. Coba berdiri. Ada lagi nggak yang tali kurnya sebelah kanan? Tali kurnya sebelah kanan. Berdiri. Yang tali kurnya sebelah kanan, berdiri. Tali kurnya sebelah kanan. Cepat, berdiri, cepat. Berdiri. Tuh. Ya, di foto loh, masuk TV. Ini saudara semua. Tanda talikur ini tanda jabatan bukan? Ada jabatan bukan? Mereka yang mendapatkan tanda itu memiliki wewenang. Dan saya ingin, saudara sekalian, oke, boleh duduk lagi sekarang. Saya ingin yang pegang wewenang itu juga sebagai pemimpin. Seringkali kita menemukan punya jabatan belum tentu menjadi pemimpin. Tapi kita sering menemukan pemimpin belum tentu punya jabatan. Betul tidak, saudara? Saya ingin adik-adik semua di sini bersiap untuk bisa menjadi pemimpin. Takbir. Nanti jabatan boleh datang dan pergi, tapi kepemimpinan tidak datang dan pergi. Kepemimpinan itu menempel. Kepemimpinan itu menempel, jabatannya datang dan pergi. Nanti ganti ketua regunya tahun depan, bulan depan, bisa. Tapi apakah kepemimpinan hilang? Tidak, kepemimpinan tidak hilang karena jabatan. Karena itu saya minta adik-adik semua, karena Anda ini calon-calon pemimpin, dan saya ini insya Allah sudah jadi pemimpin, jangan mengejar jabatan, tapi kembangkan kepemimpinan Anda. Jabatan, tugas akan datang kepada Anda.
Tapi kalau Anda mengejarnya jabatan, mengejarnya pangkat, nanti begitu pangkatnya tidak ada, Anda nggak kelihatan lagi. Kekuatannya harus pada diri Anda sendiri. Nah ini, saya mau cerita jadi deh, pengalaman ketika dulu saya SMA, masuk sekolah, ketika mulai kegiatan, salah satu tantangan yang sekarang saya rasakan manfaatnya besar sekali adalah mengelola teman sebaya. Kalau Anda, ini teman-teman ini, diakui kepemimpinannya oleh sebaya Anda, maka insya Allah di kemudian hari Anda siap jadi pemimpin. Kepemimpinan anak muda, bedanya dengan orang tua. Kalau anak muda itu memimpin, yang dipimpinnya anak muda juga. Diikuti apa tidak itu sukarela. Kan bukan atasannya, bukan? Bukan atas sukarela. Kalau Anda sukarela diikuti orang lain di usia muda, insya Allah ini bekal Anda untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi, buat adik semuanya, sekarang saya mau tanya nih, kenapa orang mau ikut pada Anda? Kenapa mau taat? Apa yang membuat seseorang ditaati? Betul, kepercayaan. Karena percaya, apa yang membuat seseorang dipercaya? Ya amanah itu percaya. Bisa jaga omongannya, apalagi jujur, apalagi mampu, apalagi perilaku. Saya kasih rumus boleh ya? Rumus ini nanti boleh dipakai. 3 hal kurangi dikasih pembagi 1. Ini seperti persamaan matematika nih. Kepercayaan sama dengan 1 sama dengan kompetensi tambah integritas tambah kedekatan. Saya ulang. Kompetensi tambah integritas tambah kedekatan. Dibagi namanya self interest, kepentingan pribadi. Oke? Kalau ingin kepercayaan pada Anda tinggi, kompetensi ditingkatkan. Betul tidak? Makin kompeten makin dipercaya, betul ya? Integritas, tadi ada bilang jujur, makin berintegritas makin terpercaya, betul ya? Makin dekat makin dipercaya, betul? Apa yang membuat kepercayaan itu hilang dan berkurang? Self interest. Makin besar kepentingan pribadi, makin berkurang kepercayaan. Karena itu makin kecil kepentingan pribadi, ini seperti rumus matematika tuh, maka makin tinggi kepercayaan. Jadi bagi seorang yang kepentingan pribadinya di nomor 1 kan, makin sulit orang ikut pada Anda. Makin Anda mementingkan diri pribadi, makin orang tidak mau percaya pada Anda. Makin Anda tidak memikirkan diri pribadi, makin banyak orang akan percaya pada itu. Harus dipegang. Takdim. Jadi rumusnya ya, kepercayaan sama dengan apa? Kompetensi tambah integritas tambah kedekatan dibagi self interest. Nah, buat Anda semua, kurangi self interest, insya Allah Anda akan bisa menjadi orang yang dipercaya. Dan ini rumus umum saja. Nanti Anda bisa kembangkan lebih jauh lagi. Dari semua, saya ingin juga sampaikan pada semua sebuah cerita aja. Ini cerita ringan. Saya ingin Anda ambil tugas apapun, mumpung masih belajar tugas apapun. Dulu saya ketika masuk SMP, saya ingin ikut OSIS. Tapi kelas 1 SMP mau ikut OSIS, saya daftar, kemudian mereka bilang belum ada tugasnya. Saya ingin pokoknya tugas apa aja saya mau. Akhirnya ketika pembentukan pengurus, saya dapat tugas di OSIS jadi anggota seksi pengabdian masyarakat. Namanya pengabdian masyarakat. Waktu itu saya juga belum tahu apa ini tapi seksi ini. Pokoknya pengabdian masyarakat kan? Kita jalan. Ternyata tugas pengabdian masyarakat itu, tugasnya ini. Setiap kali ada seseorang yang meninggal di sekolah kami, maka pengabdian masyarakat itu bertugas mengumpulkan uang duka. Uang duka, pernah lihat di sekolah? Pernah ya? Nah, saya itu tugasnya ngumpul uang duka. Kami bertiga, anak kelas 1 semua ini.
yang satu membaca pengumuman, yang dua membawa kotak untuk diisi uang duka. Kita tugasnya berkeliling ke semua kelas. Kebetulan SMP saya di Jogja itu satu angkatan 10 kelas. Jadi satu sekolah ada 30 kelas. Kalau ada yang meninggal berarti kita harus muter 30 kelas. Dan kalau muter 30 kelas itu artinya kehilangan jam pelajaran banyak sekali, bukan? Kadang-kadang setengah hari itu terpotong karena muter keliling. Sesudah itu mengumpulkan uangnya. Setelah mengumpulkan uangnya mengantarkan ke rumah duka. Itu pekerjaannya. Adik-adik semua, kalau masuk mengumumkan itu, umumkan berita duka. Kalau masuknya ke kelas 3, ini paling berat ini. Kami kelas 1, masuk kelas 3. Baru masuk ruangan, satu kelas itu sudah bilang, telah meninggal dunia. Kami belum mengumumkan, baru masuk kelas. Jadi wajah saya itu wajah kematian. Karena setiap kali datang sudah lantung, pasti ini ada berita duka. Kami bertiga itu sangat terkenal sebagai pembawa kabar kematian. Iya, tidak ada kabar. Jadi kalau datang berarti ada berita duka. Udah gitu ketemu masalah baru lagi. Tidak semua guru bersahabat. Itu baru kelas ada guru yang kamu lagi absen ya. Lah iya jelas ada yang meninggal kok gitu. Kamu ninggalin pelajaran, iya tugasnya begini. Apa yang terjadi dari semuanya? Satu sekolah dari 30 kelas. Satu kelas ada 44 anak. Jadi lebih dari 1.300 anak di satu kelas itu. Kami bertiga tugasnya di OSIS. Yang tugasnya remeh-temeh, bukan ketua OSIS, bukan sekretaris OSIS, bukan yang kelihatan top, enggak, kelihatan biasa, yang sangat kecil, pekerjaan yang tidak mau orang mengerjakan. Itu yang tugas kami. Tapi di antara 1.300 orang itu, siapa yang paling berpengalaman dengan public speaking? 3 orang anak kelas 1 yang dapat tugas yang tidak dianggap penting di dalam OSIS itu. Takdir. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Siapa yang paling banyak merasakan dibully kalau masuk kelas? Kami bertiga paling sering diejek, betul tidak? Masuk kelas diketawain, masuk kelas ketemu guru yang bilang, kamu apa sih ninggalin jam pelajaran? Kita yang paling sering menemukan masalah. Kami bertiga yang paling banyak ketinggalan pelajaran. Kami bertiga, dan karena satu sekolah itu ada 1.300 orang, maka sering ada berita duka. Dan sering sekali kami ninggal pelajaran. Apa yang terjadi? Kami paling terlatih untuk belajar mandiri karena ketinggalan. Kami terlatih untuk pinjam catatan. Pinjam catatan itu perlu negosiasi, perlu persuasi. Iya, lah ini kan persuasi, pinjam lagi, betul tidak? Wong ketinggalan pelajaran. Kami belajar negosiasi, persuasi, tanpa kita sadari kita lagi belajar. Itu semua hanya saya jalani normal-normal saja. Lalu tambah lagi, ketika harus mengabarkan ini kepada yang meninggal, kepada keluarga yang meninggal, apa yang harus kami lakukan? Kami harus menyerahkan uang. Anak kelas 1 SMP datang ke rumah duka 3 anak, lalu menyampaikan atas nama keluarga besar SMP 5 Jogja, menyampaikan duka, dan ini adalah bingkisan. Kami berlatih untuk berkomunikasi atas tema-tema yang amat sulit. Itu semua didapat karena saya tidak punya jabatan penting di OSIS, tapi mendapatkan pengalaman sangat bermakna ketika di OSIS. Jadi kalau ditanya, apakah saya ketua OSIS? Bukan. Sekretaris? Bukan. Tapi apakah saya paling merasakan manfaat? Ya. Saya merasa, tapi manfaatnya datangnya kapan? Tidak ada manfaat yang datang kemarin. Manfaat datangnya besok. Sekarang saya bisa menceritakan itu sebagai sebuah pengalaman. Karena itu pesan saya buat adik semua, jangan pernah lihat jabatan, jangan pernah lihat keren-kerenan nama. Kerjakan setiap tugas dan Anda akan mendapatkan pengalaman yang besar. Jadi adik semuanya, saya berpesan pada semua, pulang dan aktiflah. Sebelum saya akhiri, ini sebentar lagi akan selesai. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin
Pak John dibagi ya, ada yang perempuan dan laki-laki. Ya. Silakan Pak Baik. John yang pimpin. Baik, ya, karena waktunya Pak Anies nggak banyak, ada 3, Ahwat 1, itu 1, yang awal tadi, oke, yang awal tadi ya. Terus 1 lagi di belakang, siapa? Tolong panitia bantu ya. Yang berdiri Oke, di ujung tuh. dibelikan, oke, tolong dibantu sana. Sekarang Ahwat tolong dikasih mic, ini singkat, padat, ayo cepat, namanya siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies yang terhormat, nama saya Muhammad Iqbal Khalidin dari Pondok Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Seperti yang tadi Bapak bilang, seorang pemimpin harus memiliki pendekatan yang baik. Saya ingin menanyakan, bagaimana sih pendekatan yang baik supaya kita selalu diikuti dan ditaati oleh pengikut kita yang banyak itu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, yang Ahwat, segera. Singkat, padat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Askia dari SMA IT Bunian Indonesia, Pondok Pesantren Mimbar Hufaz, Bekasi. Ingin bertanya, mohon berikan saya, kebetulan saya di OSIS memegang jabatan sebagai ketua OSIS. Mohon berikan kesan yang dapat menjadi bekal saya agar saya menjadi ketua OSIS yang dapat bertanggung jawab, adil, dan dapat dipercaya. Ya, sebelumnya saya mohon meminta untuk kepada Pak Anies agar menyempatkan waktunya sebentar untuk berfoto dengan regu dari sekolah saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permintaannya diterima, tapi belum tentu dikabulkan. Semua mau foto dengan Pak Anies? Mau. Kalau mau foto, mau dengerin nggak Ustadznya ngomong? Mau. Oke, Pak Anies. Sebelum dijawab Pak Anies, foto dulu. Satu lagi. Ayo, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Nama Musyafan Uman dari Pondok Pesantren Al-Kausar Banjar. Ya. Saya modalnya selaku rakyat kepada birokrat. Jadi, apakah ada dalam program kerja gubernur yang menangani tentang moral anak muda zaman sekarang? Kalau ada, apakah boleh disebutkan? Dan semoga di dalam program kerja ini bisa dicantumkan dalam program kerja organisasi masing-masing sekolah. Ya. Ya, mungkin itu bisa dilihat di Google ya. Nanti kita lihat Pak Anies mau bisa jawab apa enggak. Tapi Pak Anies, sebelum dijawab Pak Anies, mohon kesediaannya Pak Anies berfoto bersama. Duduk, semua duduk. Pak Anies di sini, Pak Anies. Fotografer di sebelah sana. Ya, Pak Anies. Kalau mau foto bareng, fotografernya mana? Di sini ya? Ya, Baik, kita masuk sini aja. Nih, yuk. Ya. Semua duduk, tidak ada yang berdiri. Pagi, temenin Pagi. Semua duduk ya. Semua duduk, tidak ada yang bergerak dan tidak ada yang berdiri. Pagi sini. Pagi sana. Ya. Nggak bendera taruh apa? Baik. Nggak kelihatan apa? Dihitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Ya, kebagian. Ya. Duduk. Biar yang lain kebagian. Duduk. Awas. Duduk. Sekarang bagian sebelah kanan. Duduk. Oke, nanti habis ini kita foto ya. Kita selesaikan dulu diskusi. Baik. Gini, tadi ada pertanyaan tentang anak muda. Ya, alhamdulillah, insya Allah kita sudah siapkan. Kita ingin agar di Jakarta, terutama di kampung-kampung, kegiatan pemuda akan kita aktifkan.
Dan kita akan mendorong agar Karang Taruna benar-benar menjadi tempat untuk kegiatan anak-anak muda. Jadi nanti banyak kegiatannya. Kegiatannya apa? Biarkan anak muda sendiri yang menentukan. Jangan pejabat yang menentukan kegiatan anak muda. Anak muda punya seleranya sendiri, punya zamannya sendiri. Justru masalahnya yang sering terjadi adalah orang tua menentukan, anak muda suruh melaksanakan, nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Karena anak muda punya zamannya sendiri. Berikan ruangan, berikan kesempatan, berikan sumber daya, izinkan anak muda. Gitu ya, insya Allah nanti ada. Nanti Anda akan lihat kegiatan-kegiatannya. Terus yang kedua tadi, soal pengalaman ketua OSIS ya. Apa yang bisa... Saya ketika SMA mengikuti pelatihan ketua OSIS se-Indonesia. Saya SMA kelas 1, kelas 2 naik jadi ketua OSIS di se-Indonesia. Waktu itu acaranya di Jakarta. Dan Masya Allah waktu itu saya tanpa diduga, jadi ketua OSIS kumpul nih se-Indonesia. Para ketua OSIS semua, kira-kira jumlahnya sekitar 600-an orang waktu itu. Memilih ketua OSIS di antara para ketua OSIS. Dan ketika dipilih waktu itu, yang dipilih dari Jogja. Namanya Anies. Takbir. Tapi pada waktu itu saya pun tidak pernah mengajukan diri saya, jangan. Justru yang terjadi tiap provinsi mengusulkan calon, diusulkan. Kemudian setiap provinsi menyampaikan gagasannya. Lagi saya sampaikan tadi, nomor satu, bicarakan tentang kelompok Anda, bicarakan tentang jamaat Anda, bicarakan tentang keluarga besar Anda. Itu harus nomor satu. Jadi seperti Anda tadi katakan, saya suka dengan, siapa namanya tadi Ibu? Dek? Adik, Panggilannya aja. Askia. Ini juga salah satu yang penting. Kalau Anda komunikasi, sebutkan nama yang mudah, yang menjadi nama panggilan. Kenapa? Karena ini memang forum komunikasi, bukan? Sebut nama, ingat Askia ya. Apa yang menarik tadi sampaikan Askia tadi? Dia tidak mengatakan, Pak Anies saya ingin foto dengan Bapak. Tidak, dia katakan, Pak Anies, regu kami ingin foto dengan Bapak. Takbir. Dia, tadi saya katakan self interest, bukan? Bisa kan dia tadi di depan situ, Pak Anies saya minta foto sekarang ya? Bisa, tapi itu self interest dia sendiri. Yang dia lakukan adalah dia membicarakan tentang pengikutnya, dia membicarakan orang yang berada bersamanya. Itulah contoh pemimpin. Jadi ini contoh Askia tadi. Oke. Terus tadi barusan nih tanya, gimana caranya bisa memberikan arahan, instruksi gitu ya, supaya diikuti dengan sukarela. Ini diikuti sukarela. Adik-adik sedang duduk ini ya semua ya, duduk semua kan? Bisakah adik-adik berdiri sekarang? Bisakah berdiri? Bisakah adik-adik tepuk pramuka sekarang? Bisa tepuk tunggal? Bisa tepuk pramuka? Bisakah tepuk pramuka lagi? Itu tadi pertanyaan atau perintah? Coba saya tanya, itu pertanyaan atau perintah? Kenapa dijalankan? Kenapa dijalankan? Saya ulang kalimatnya. Bisakah tepuk pramuka? Tapi kenapa Anda kerjakan? Bung Iqbal, sekalian, ini contoh. Tidak selalu perintah disampaikan dalam bentuk instruksi. Sebagian perintah disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Dan orang akan mengerjakan secara sukarela tanpa merasa diperintah. Tapi, jadi kalau Anda jadi pemimpin, Anda bisa menyampaikan kalimat yang sebenarnya perintah, tapi cara menyampaikannya sebagai pertanyaan, sebagai anjuran, dan dikerjakan. Betul tidak? Jadi inilah yang penting buat adik Bapak Iqbal ya, Iqbal dan teman-teman semuanya dalam komunikasi, dalam interaksi. Nomor satu, hargai teman bicara, hargai yang menjadi anak buah.
tanpa ada perasaan menghargai, Anda tidak akan mungkin muncul kalimat-kalimat yang didengar dengan enak. Apa sih artinya kalau orang membentak orang lain itu? Dia tak lagi memberikan penghargaan. Betul tidak? Ketika Anda membentak, ketika Anda mencaci, Anda tidak memberikan penghargaan. Begitu Anda menyampaikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, sebenarnya Anda sedang ingin menjadi pemimpin yang didengar. Hargailah orang yang Anda pimpin, hargailah orang yang Anda ajak bicara, karena disitulah kuncinya. Jadi Iqbal dan teman-teman semuanya, apa syaratnya untuk bisa diikuti? Sampaikan dengan baik, hargai yang diajak bicara, hargai anak buah Anda. Kalau Anda kerjakan itu, insya Allah nanti Anda akan bisa memimpin dan ditaati dengan baik. Dari semua inginnya terus, tapi saya ada acara berikutnya. Jadi minta maaf saya harus meneruskan perjalanan, tapi senang sekali. Sampaikan salam saya buat keluarga, sampaikan buat teman-teman. Insya Allah kita jumpa lagi tahun depan, insya Allah. Askia tadi yang mau foto, mana grupnya? Maju ke depan sini, ke panggung. Takbir. Ayo, lihat itu drum semua kelihatan ke atas. Lambai tangan cepat. Cepat grupnya, ayo lambai tangan semua. Ayo, Di sini. sini semua. Ya. Yuk. Langsung aja. Sehingga di foto jangan kuping. Terima kasih. Adik-adik semuanya, sebelum pulang, saya ada satu cerita sedikit aja sebagai bonus nih. Mau ya bonus ya? Bonus. Dari semua, kita selalu punya cita-cita. Anda punya cita-cita bukan? Punya cita-cita, cita-cita itu bisa tercapai, bisa tidak tercapai. Ada situasi gagal, ada situasi berhasil. Saya ingin ceritakan satu pengalaman yang mudah-mudahan nanti Anda bisa bawa pulang. Saya waktu itu sekolah kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Lalu saya ingin sekali meneruskan ke Amerika Serikat. Ingin dapat belajar program master. Tapi keluarga kami tentu tidak bisa kalau tanpa beasiswa. Karena itu daftar beasiswa. Saya daftar beasiswa namanya Fulbright. Mimpinya udah lama mau daftar Fulbright itu. Menyiapkan, belajar bahasa Inggris, belajar nilainya dibuat tinggi. Daftarlah saya ke Fulbright. Jadi ketika saya kirim aplikasi, tunggu tiap hari, beberapa bulan dapat kabarnya. Ketika dapat kabar, terima surat dari Fulbright. Itu rasanya deg-degan sekali buka surat itu. Ketika saya buka suratnya, terbaca langsung di situ. Paling besar tuh tulisannya, padahal di tengah halaman. Dinyatakan tidak diterima. Yang sudah dimimpikan, yang sudah dicita-citakan bertahun-tahun, terus tulisannya di situ dinyatakan tidak diterima. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu ya Allah, ini sudah dicita-citakan, sudah menyiapkan, akhirnya nggak lulus. Saya kemudian cek nomor teleponnya Aminef, penyelenggara Fulbright. Terus saya ke wartel, saya telepon kantor Aminef. Ketika telepon diangkat sama yang di sana. Saya sampaikan nama saya Anis, nomor pendaftaran ini. Saya barusan terima surat dikatakan bahwa saya tidak diterima program Fulbright. Terus saya bilang, wah saya harus cek kenapa, bisa tidak saya tahu kenapa saya tidak lulus, kenapa saya nggak lulus. Saya bilang, oh boleh, bisa, minta nomornya. Terus saya berikan nomor saya, berikan nama lengkap. Terus dia bilang, 10 menit lagi telepon ya, sekarang saya cek dulu. Saya tutup telepon itu. Dan 10 menit itu rasanya 10 menit terlama dalam hidup saya. Nunggu 10 menit itu. Sampai setelah 10 menit saya telepon lagi. Waktu itu belum ada HP, jadi teleponnya pakai wartel. Telepon lagi, terus dia jawab. Yang menerima telepon namanya Bapak Pit Hendrarjo namanya. Saya sampai ingat sekali nama beliau ini. Kemudian Pak Pit itu bilang, Mas Anis,
Ini kalau lihat aplikasi Anda ditolak karena bidang yang Anda daftar bukan bidang yang diberi beasiswa. Terus saya tanya, boleh nggak Pak Pit kalau saya tukar bidang? Boleh, Anda mau tukar bidang? Mau. Apa bidangnya? Yang ada apa? Lalu saya minta, yang saya mau ternyata nggak ada. Karena Anda fakultas ekonomi, ini ada bidangnya perdagangan internasional. Anda mau tidak perdagangan? Mau. Tukar saya perdagangan internasional. Tukar, diproses lagi, dan terima surat lagi, saya diterima untuk wawancara. Takbir. Setelah wawancara, akhirnya lulus, diterima, dan dapat beasiswa Fulbright, dan bisa berangkat ke Amerika. Tapi yang menarik adalah bahwa itu terjadi ketika yang saya alami, Allah menakdirkan saya untuk terima surat itu tidak diam, tapi kemudian mencoba mencari tahu kenapa saya gagal. Kalau kita tahu kenapa gagal, maka kita tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi kalau hari itu hanya diam saja, selesailah sudah, nggak ada lagi cerita itu. Nah, kemudian hari setelah saya pulang, saya bekerja, saya kemudian menjadi boardnya Aminef. Saya menjadi atasannya Pak Pit Hendrarjo itu. Dan Pak Pit Hendrarjo sampai sekarang masih bekerja mengurusi beasiswa di Aminef. Sampai sekarang. Dan ketika saya ceritakan pengalaman ini pada semua orang yang mengikuti program Aminef, saya katakan bahwa dulu yang mengecek status saya namanya Pak Pit. Pak Pit itu orangnya sudah pensiun secara usia. Tapi karena beliau menguasai sekali, masih terus bekerja. Dan ketika saya sampaikan cerita ini pada Pak Pit, saya tanya, Pak Pit ingat tidak? Apa jawabnya? Tidak ingat. Kalau tidak ingat artinya apa? Artinya dia mengerjakan itu rutin, normal, biasa. Bukan sesuatu yang extraordinary. Ini artinya dari semuanya, kalau nanti Anda bekerja, kalau nanti Anda mengurus sesuatu, kerjakan dengan sepenuh hati, maka yang Anda kerjakan insya Allah bisa mengubah nasib dan jalan hidup seseorang. Takbir. Nah, itu aja bonus terakhir. Saya ingin artinya adik-adik punya mimpi, bisa berhasil, bisa gagal. Kalau gagal, cari tahu kenapa. Jangan pernah berhenti pada, udahlah kalau gitu saya gagal. Cari tahu. Karena di balik cerita kegagalan, di situ akan ada rumus-rumus untuk Anda bisa sukses. Selamat melukis masa depan yang gemilang buat Anda semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktu sebentar, berikan cenderamata.